Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bersama-sama kembali dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kita senantiasa bisa menambah ilmu agama dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala, karena hanya dengan niat yang ikhlas maka amal soleh yang kita lakukan insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai pada pagi hari ini kita akan membaca kitab yang baru, yaitu kitab tafsir Juz' Ammah. Judulnya Jawahirul A'immah fi Tafsiri Juz' Ammah. Kitab tafsir Juz' Ammah karya Asy-Syaikh As-Sayyid Jamil Halim Al-Husaini rahimahullahu ta'ala, salah satu murid senior dari Asy-Syaikh Al-Muhaddis Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Kita telah membaca
dalam majelis ini, yaitu yang berkaitan dengan tafsir. Yang pertama tafsir akidah, yaitu penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Kemudian kita juga telah membaca tafsir al-ahkam, tafsir-tafsir yang berkaitan dengan hukum, meskipun hanya sedikit dari sekian banyak ayat-ayat ahkam. Demikian juga dalam tafsir akidah, hanya sedikit dari sekian banyak ayat-ayat akidah. Pada pagi hari ini, insya Allah, sampai nanti selesai, insya Allah kita akan membaca tafsir Juz Amma dengan membaca kitab Jawahirul A'immah fi Tafsiri Juz Amma. Sebelum kita memasuki pada pembacaan kitab, karena saya yakin semuanya belum membawa kitab, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti kajian ini secara online, karena baru kemarin PDF kitabnya kita sebarkan dan kita umumkan tentang pengajian kita pada pagi hari ini, sehingga insya Allah besok baru kita membaca kitabnya. Pada pagi hari ini kita akan memberikan muqaddimah terkait dengan masalah Al-Quran dan juga berkaitan dengan masalah tafsir. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran. Al-Quran itu masdar dari qara'a yaqra'u, muradif dari al-qira'ah. Jadi masdar dari qara'a yaqra'u itu ada dua. Ada qara'a yaqra'u qira'atan, ada qara'a yaqra'u qur'anan. Nah, jadi ada dua masdar dari kata qara'a yaqra'u. Sehingga al-qira'ah itu atau Al-Quran itu muradif atau sinonim, padanan kata dari kata qira'ah. Ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, inna alaina jam'ahu wa qur'anah wa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Fattabi' qur'anah ay fattabi' qira'atahu. Quran di sini muradif dari kata qira'ah. Ini menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang unggul, pendapat yang lebih unggul, yang lebih kuat. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qar'un, yang artinya al-jam'u, yaitu menghimpun atau mengumpulkan. Ini dari segi bahasa. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah al-lafzul munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi al-muta'abbad bitilawatihi. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Itu definisinya. Al-lafzul munazzal. Yang pertama, Al-Quran itu adalah lafaz yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau lafaz yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya Taurah. Al-lafzul munazzal ala Sayyidina Isa namanya Injil. Al-lafzul munazzal ala Sayyidina Dawud namanya Zabur. Al-Quran itu al-lafzul munazzal ala Sayyidina Muhammad. Lafaz yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berbicara tentang kalamullah, seperti yang sering sudah kita jelaskan, itu
yang dimaksud bisa dua. Yang pertama adalah kalamullah az-zati, kalam Allah yang zati, yang merupakan sifat Allah, sifatuz zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalamullah dengan pengertian sifat zat bagi Allah, dia azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan, sehingga dia bukan berupa bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Ini kalam Allah sebagai sifat kalamnya, sebagai sifat zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti halnya sifat-sifat Allah yang lainnya. Dia azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, sehingga dia bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Kemudian kalamullah juga diperuntukkan untuk al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan kepada para nabi. Nah, lafaz yang diturunkan kalamullah dengan makna lafaz yang diturunkan kepada para nabi, ada Al-Quran, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, ada yang Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan ada Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Semuanya itu adalah kalamullah dengan pengertian yang kedua, yaitu lafaz yang diturunkan. Kalamullah dengan pengertian lafaz yang diturunkan kepada sebagian para nabi, maka dia hadisah, dia berupa bahasa, berupa huruf, dan berupa suara. Al-Quran berupa bahasa Arab yang diturunkan, lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa bahasa Arab. Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurah, itu berupa bahasa Ibrani. Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil, itu berbahasa Suryani. Sedangkan Zabur, lafaz yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, sebagian ulama mengatakan berbahasa Arab, sebagian ada yang mengatakan berbahasa Ibrani. Yang pasti bahwa kalam Allah dengan makna lafaz yang diturunkan kepada sebagian para nabi itu berupa bahasa, berupa huruf, dan berupa suara. Dia hadis, bukan azali abadi. Sedangkan ketika yang dimaksud adalah sifat zat bagi Allah, maka kalam Allah itu azaliyun abadiyun, bukan bahasa, huruf, dan suara. Ini sudah sering kita kaji terkait dengan masalah ini, tetapi penting untuk kita ulang-ulang. Jadi Al-Quran itu al-lafzul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil-i'jazi. Lil-i'jaz. Apa artinya lil-i'jaz? Sebagai mu'jizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'jizat bagaimana? Yaitu untuk membuktikan lemahnya musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, untuk membuat yang semisalnya. Al-Quran itu sebagai mu'jizat bagi Rasulullah, bahkan mu'jizat yang berlaku bukan hanya di masa hidup Rasulullah, tetapi sampai sekarang. Mu'jizat Nabi itu ada yang hanya disaksikan pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ada mu'jizat Nabi Muhammad yang akan tetap bisa disaksikan sampai nanti pada hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Sampai sekarang Al-Quran menjadi mu'jizat, dengan pengertian Al-Quran ini melemahkan atau menjadikan orang-orang kafir yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi lemah. Untuk apa? Untuk membuat yang semisalnya.
Kita tahu mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seseorang yang mengaku menjadi seorang nabi untuk membenarkan pengakuan mereka sebagai seorang nabi. Itu yang disebut dengan mukjizat. Hanya para nabi yang mendapatkan mukjizat. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada alayadi mudda'in nubuwah. Ketika seseorang mengatakan saya ini adalah nabi, kemudian muncul sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa pada dirinya untuk membuktikan bahwa pengakuan dia sebagai seorang nabi itu benar. Untuk mendukung itu, untuk mendukung kebenaran, membuktikan kebenaran pengakuan seorang nabi, Allah itu memberikan mukjizat itu, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada mereka yang mengaku menjadi seorang nabi. Dan tidak bisa untuk dilawan dengan hal yang semisalnya. Tidak bisa dilawan oleh hal yang semisalnya. Itu yang disebut dengan mukjizat. Kalau ada seseorang mengaku-ngaku menjadi seorang nabi, tetapi nggak muncul mukjizat pada dirinya, maka ya dia berarti berbohong dengan pengakuannya sebagai seorang nabi. Seperti yang dulu kita ceritakan, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang namanya Musailimah Al-Kadzab. Dan ada beberapa orang lainnya yang mengaku-ngaku menjadi seorang nabi. Musailimah Al-Kadzab mengaku sebagai seorang nabi, tetapi nggak muncul mukjizat pada dirinya. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Kita ceritakan ketika para pengikutnya itu sumurnya kekeringan, minta kepada Musailimah yang mengaku menjadi nabi agar didoakan, agar diupayakan itu sumurnya bisa muncul air, tidak sat lagi, tidak kering lagi. Maka kemudian oleh Musailimah sumurnya itu diludahi. Setelah diludahi dengan harapan berkah ludahnya itu kemudian air sumurnya kemudian bisa keluar lagi. Ternyata yang terjadi apa? Kebalikannya. Yang asalnya masih ada sedikit airnya sekarang menjadi kering kerontang, nggak ada airnya sama sekali. Nah, ini namanya apa? Bukan mukjizat, ya, sebaliknya membuktikan kebohongan dari Musailimah Al-Kadzab. Ada seseorang yang matanya buta sebelah, dibawa ke Musailimah Al-Kadzab untuk agar yang satu itu bisa melihat. Ketika diusap oleh Musailimah Al-Kadzab matanya yang sakit, ternyata yang waras malah tambah buta. Yang buta tetap buta, yang sebelah tambah buta sekalian. Ini apa? Ini bukan mukjizat yang seperti itu. Justru ini membuktikan kebohongan dari Musailimah Al-Kadzab. Jadi mukjizat itu gunanya adalah untuk menjadikan lawannya orang-orang kafir itu lemah untuk menandinginya. Dan mukjizat membuktikan kebenaran pengakuan seseorang menjadi nabi. Itu namanya mukjizat. Al-Quran ini menjadi mukjizat pada masa Rasulullah dan juga pada masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai saat ini Al-Quran tetap menjadi mukjizat. Buktinya nggak ada satu orang pun yang bisa membuat semisal Al-Quran. Meski hanya satu surat yang terpendek sekalipun. Meski hanya satu surat Al-Quran yang terpendek sekalipun, gak ada satupun orang yang bisa membuatnya. Apalagi pada masa sekarang, pada masa Nabi, itu adalah masa keemasan dari sastra Arab. Banyak sekali orang-orang
yang memiliki keahlian di dalam sastra Arab, dalam bahasa Arab, dalam balaghah, sehingga mereka memiliki keahlian membuat syair-syair Arab dan seterusnya. Itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Al-Quran itu turun, nggak ada satupun dari mereka yang ahli di bidang bahasa Arab, balaghah, sastra Arab yang mampu membuat satu surat terpendek, satu surat yang menyamai satu surat terpendek pun di dalam Al-Quran. Apa surat terpendek dalam Al-Quran? Surat apa? Al-Kautsar. Itu nggak membuat semisal itu pun nggak ada satupun yang bisa, nggak ada yang mampu. Sudah mereka berusaha untuk membuatnya, tetapi nggak ada yang mampu. Dan mereka mengakui bahwa Al-Quran, dipaksa mereka untuk mengakui bahwa Al-Quran itu bukan kalam manusia, tetapi kalamullah. Apalagi masa-masa setelahnya, di mana justru kemampuan manusia terhadap sastra Arab justru menurun, semakin hari semakin menurun. Semakin tidak ada orang yang mampu untuk membuat semisal Al-Quran meskipun satu surat terpendek pun. Nah, ini namanya mu'jizat. Jadi Al-Quran itu sebagai mu'jizat. Makanya kita katakan tadi dalam definisi, Al-Quran adalah al-lafzul munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jaz. Lil i'jazi artinya membuktikan kelemahan musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang kafir, untuk membuat yang semisalnya. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, Al-Quran itu bernilai ibadah dalam membacanya. Apa artinya bernilai ibadah? Artinya orang yang membacanya akan mendapatkan pahala. Bimujarrad tilawatihi, dengan sekedar membacanya saja, fahima aw la yafhamu, paham atau tidak paham, maka dia akan mendapatkan pahala. Paham atau tidak paham, dia akan mendapatkan pahala. Sekedar membaca Al-Quran. Itu yang dimaksud al-muta'abbad bitilawatihi. Ketika seseorang misalnya membaca suratul Fatihah, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Maka meskipun seseorang nggak paham apa maknanya, apa makna dari yang dibacanya, dari ayat-ayat Al-Quran itu, dia sudah mendapatkan pahalanya. Bahkan pahalanya itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Setiap huruf itu 10 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf, itu per hurufnya itu 10 kali dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Jika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Setiap hurufnya bernilai 10 kali pahala. Pahalanya 10 kali lipat. Kalau kita membaca suratul Fatihah lengkap, berapa puluh hurufnya? Jika kita membaca 1 juz Al-Quran, berapa huruf? Huruf-huruf yang kita baca, setiap hurufnya itu 10 kali lipat pahalanya. Itu al-muta'abbad bitilawati, dengan sekedar membacanya saja. Apabila seseorang memahaminya, dia membaca dan kemudian memahami apa yang dia baca, maka pahalanya akan semakin banyak. Pahalanya akan lebih banyak lagi. Bukan hanya 10 kali lipat, tetapi dia juga mendapatkan pahala karena memahami makna yang dibacanya, dia bisa mentadaburkannya,
dia bisa menghayati maknanya sehingga muncul rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa pengagungan kepada Allah disebabkan dengan membacanya, bisa khusyuk, maka pahalanya akan semakin besar. Itu Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Beda dengan kita membaca buku-buku yang lainnya. Maka tidak bernilai ibadah dengan sekedar membacanya saja. Tidak bernilai ibadah dengan hanya sekedar membacanya. Kalau Al-Quran itu bernilai ibadah dengan sekedar membacanya saja. Hadirin rahimakumullah. Karena itu jika ada orang kemudian mencela, sebagian orang ada yang mencela kita karena kita membaca Al-Quran tidak tahu maknanya, dicela. Dia mengatakan percuma baca Quran nggak tahu artinya, percuma nggak baca Al-Quran nggak tahu maknanya. Mereka bilang seperti itu. Itu kekeliruan. Al-Quran bimujarradi tilawatihi, dengan sekedar hanya membacanya, maka lahu ajr, memiliki pahala bagi orang yang membacanya tersebut. Karena Al-Quran itu sifatnya al-muta'abbad bitilawatihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu definisi dari beberapa definisi Al-Quran yang dibuat oleh para ulama. Tetapi dari sisi substansinya, itu isinya itu sama, dari sisi maknanya itu sama, dari definisi-definisi yang lain yang dibuat oleh para ulama tentang Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Al-Quran itu terdiri dari berapa juz? 30 juz. Kita semuanya sudah tahu Al-Quran terdiri dari 30 juz. Dari juz pertama sampai juz terakhir yang nanti akan kita baca ini adalah juz 30. Juz 30 yang dikenal dengan juz amma. Juz amma karena dimulai dari amma yatasaalun, sehingga dikenal dengan juz amma. Tetapi dia adalah juz yang ke-30 dari Al-Quranul Karim. Karena ada juga sebagian orang yang nggak paham kalau Al-Quran itu 30 juz. Suatu ketika ada seorang pejabat, tidak kita sebut pejabatnya siapa atau apa, tetapi dia sebenarnya menangani persoalan agama. Dia berkunjung ke pondok tahfidz. Kemudian dia menghadapi para santri yang menghafal Al-Quran. Salah satu santri ditanya, "Kamu sudah hafal berapa juz?" Oleh pejabat ini ditanya, "Kamu sudah hafal berapa juz?" Kemudian si santri itu mengatakan, "Alhamdulillah saya sudah hafal 30 juz." Kemudian pejabat itu mengatakan, "Jadi masih berapa juz lagi?" kata dia. Menunjukkan dia nggak tahu kalau Al-Quran itu hanya 30 juz. Dia masih bertanya berapa lagi yang belum. Ya sudah habis Pak, 30 juz berarti sudah habis, karena memang Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Hadirin rahimakumullah, kalau dari suratnya itu ada 114 surah. Ada 114 surah. Kalau ayatnya itu ada khilaf di antara para ulama. Yang terkenal, yang masyhur, ayat dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. 6.666 ayat. 6666. 6.666 ayat. Ini yang disepakati. Bahwa yang disepakati, ada khilaf, tetapi yang 6.066 ayat ini disepakati bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Kemudian ada yang mengatakan 6.616.
Kenapa ada yang mengatakan 6.616, ada yang mengatakan 6.666? Itu karena perbedaan dalam cara menghitung basmalah. Basmalah itu ada yang mengatakan jumlahnya sejumlah surat dalam Al-Quran, yaitu berapa? 114. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa basmalah itu adalah ayat pertama pada setiap surah. Ayat pertama pada setiap surah Al-Quran, kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah itu bukan ayat Al-Quran, nggak ada basmalahnya di awal. Tetapi selainnya yang 114 surah itu semuanya basmalah sebagai ayat pertama. Maka kalau dihitung ayat pertama itu, maka basmalah itu ada basmalah yang menjadi awal surah itu ada 13 karena nggak ada dalam surat Al-Bara'ah, tapi ada basmalah yang di tengah surah. Itu sehingga jumlahnya tetap 114. Maka kalau basmalah itu dihitung menjadi 6.666. Kalau basmalah itu hanya dihitung 1, maka menjadi 6.616. Cara menghitungnya itu yang menjadikan kemudian ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hitungan ayat di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan 6.666 ayat dengan memasukkan basmalah sebagai basmalah di awal surah sebagai ayat yang ayat tersendiri. Ada yang 6.616 dengan tidak memasukkan basmalah pada setiap awal surah sebagai ayat tersendiri. Ayat yang paling atau surat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran sampai beberapa juz Al-Quran. Kemudian kalau surat yang terpendek tadi sudah kita sebut apa? Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, bukan Al-Ikhlas. Al-Kautsar. Al-Kautsar berapa ayat? Hanya 3 ayat saja. Pendek sekali. Itu ayat yang paling pendek sehingga paling favorit bagi sebagian kita untuk dibaca di dalam sholat. Selain surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu surat yang paling pendek sehingga bisa cepat sholatnya. Sebagian orang sholat itu mencari surat yang terpendek untuk dibaca. Kemudian ada ayat yang paling panjang. Itu adalah ayatud dain, ayat yang berkaitan dengan masalah hutang. Itu dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah nanti kalian lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkenal dengan sebutan ayatud dain. Itu saya lihat satu halaman penuh, satu ayat saja itu dari awal sampai akhir halaman, dari awal halaman sampai akhir halaman, padahal itu hanya satu ayat saja. Kemudian kalau kalimah yang paling panjang, paling panjang itu ada dalam surat Al-Hijr ayat 22. Kalimat itu kata yang paling panjang dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Hijr ayat 22. Yaitu bunyinya fa'asqainakumuhu. Itu kata paling panjang di dalam Al-Quran. Kalau ayat yang paling mulia
Ayat yang paling mulia itu ayat apa? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi itu ayat yang paling mulia, dikatakan, atau ayat yang paling agung. A'zamu ayatin fil Quran, ayatul Kursi. Pahalanya, pahala maksudnya ayat yang paling agung atau ayat yang paling mulia. Kalau semua ayat Al-Quran mulia ya, tetapi ada yang istilahnya mungkin bukan mulia tetapi yang agung gitu saja. A'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung, maksudnya ayat yang membacanya pahalanya paling banyak. Kalau kita membaca ayat itu, maka pahalanya itu paling agung, paling banyak. Itu adalah ayatul kursi. Ayatul kursi, kita semuanya sudah hafal ayatul kursi, karena selalu kita baca. Setiap pagi, setiap malam, kita membaca ayatul kursi. Disebut kursi karena di dalam ayat itu satu ayat ya. Ayatul kursi itu satu ayat, bukan dua ayat, tapi satu ayat, sehingga disebut ayatul kursi. Disebut al-kursi karena ada lafadznya wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyuhu, ada al-kursi. Al-kursi itu apa? Al-kursi itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tempatnya ada di atas langit ketujuh, yang sangat besar ukurannya. Sangat besar ukurannya. Disebutkan dalam riwayat, langit yang tujuh jika dibandingkan dengan al-kursi, maka langit yang tujuh itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Artinya langit yang tujuh itu sangat kecil jika dibandingkan dengan al-kursi. Meskipun al-kursi itu sangat besar ukurannya, tetapi al-kursi itu sangat kecil jika dibandingkan dengan al-arsh. Arsh lebih besar dari al-kursi. Al-kursi itu juga seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas jika berada di hadapan al-arsh. Karena al-arshu akbarul makhlukat hajman. Arsh itu adalah makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Nah, ini al-arshu. Al-kursi, Allah menciptakannya juga untuk menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dijadikan sebagai tempat duduk bagi Allah. Al-kursi bukan tempat duduk sebagaimana kursi yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai tempat duduk. Enggak, al-kursi bukan tempat duduk bagi Allah, juga bukan tempat untuk meletakkan telapak kaki bagi Allah. Wala'iyadzubillah. Keyakinan orang-orang Wahabi. Saya pernah melihat sebuah Al-Quran terjemah yang diterjemahkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Tetapi itu cetakan yang awal, karena cetakan yang berikutnya saya lihat sudah dihapus. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dalam penafsiran ayatul kursi itu, dalam menafsirkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, di bawah diberikan catatan kaki atau footnote. Disebut di situ pendapat yang benar. Dia berkata, mutarjimnya mengatakan pendapat yang benar, kursi adalah tempat telapak kaki Allah. Dia mengatakan begitu. Jadi dia meyakini Allah punya anggota badan namanya telapak kaki. Kemudian Allah itu duduk di atas arsy dan kakinya diletakkan di al-kursi. Ini keyakinan Wahabi, keyakinan tajbih, tajsim yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita tegaskan berkali-kali, Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Sehingga Allah itu bukan jisim, Allah bukan benda, Allah tidak beranggotakan badan sebagaimana manusia. Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Itu keyakinan
ahli sunnah wal jamaah, keyakinan Rasulullah, keyakinan para nabi, keyakinan para aulia, keyakinan umat Islam seluruhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan berupa jisim. Seseorang yang meyakini Allah itu jisim, maka dia bukan muslim, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dikutip di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair oleh Al-Imam As-Suyuti, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafirun la tasihhu sholatu khalfahu. Orang yang meyakini Allah itu berupa jisim, maka hukumnya dia kufur dan tidak sah sholat di belakang orang tersebut. Siapa yang mengatakannya? Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, yang mengutip pengarang kitab Al-Ashbah wan Nadhair yaitu Al-Imam As-Suyuti, Al-Hafidz As-Suyuti. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini tentang ayatul kursi. Kemudian yang berikutnya, dalam Al-Quran itu ada namanya surah, ada namanya ayah. Tadi kita sebut ada surah, ada ayah. Ada surah, ada ayah Al-Quran. Surah itu ada apa maknanya? Surah itu at-ta'ifah minal Quran, ay jumlatun minal Quran al-mutarjamah bismin khas laha bitauqifin aw bi an tuzkara wa tushtaharu bihi. Jadi sekelompok Al-Quran, artinya sekelompok dari Al-Quran yang diberi nama dengan nama tertentu, yang diberi nama dengan nama tertentu, yang nama itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu artinya ditetapkan berdasarkan langsung petunjuk dari Jibril, dari Allah melalui Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu namanya ini, surat ini namanya ini, surat ini namanya ini, surat ini namanya ini, dan seterusnya. Atau ayat itu disebut kemudian menjadi masyhur, menjadi masyhur di kalangan umat Islam tentang penamaannya. Jadi misalnya surat Al-Fatihah itu suratnya kan namanya beda-beda. Ada namanya surat Alhamdulillah, surat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada beberapa ayat surat Al-Quran itu yang memiliki sudah ditentukan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ada nama yang masyhur begitu saja dengan di kalangan umat Islam, karena penamaan itu terkadang diambil dari awal katanya, surat Yasin, karena diawali dengan Yasin misalnya, maka dinamakan surat Yasin. Ada kalanya karena ada kata itu di dalam surah itu, di dalam surat itu, seperti surat misalnya Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Kenapa disebut Al-Baqarah? Karena dalam surat itu ada kisah tentang Baqaratu Bani Israel, sehingga kemudian surah itu disebut dengan surah Al-Baqarah, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan surah, yaitu at-ta'ifah minal Qur'an, ay jumlatun minal Qur'an al-mutarjamah bismin khas laha au bitauqifin au bi an tuzkara wa tashtahira bihi. Misalnya surat Al-Ikhlas itu masyhur dengan surat Qulhu, surat Qulhu, karena diawali dengan Qul huwallahu ahad. Ini disebut kemudian dia menjadi masyhur dengan nama itu. Nah, ada yang seperti itu yang disebut surah. Kemudian yang kedua tadi ada namanya ayah, al-ayah. Ayah itu kalau dalam bahasa Indonesia bapak, ayah. Ayatun, tapi di sini karena diwakafkan ayah.
tetapi dia al-ayatu, ayah. Kalau secara bahasa kadang ayah itu diartikan mukjizat. Nah, ini ayatun, nah, itu sebagai mukjizat. Ada kalanya ayah itu sebagai tanda, artinya tanda. Ini adalah ayah, artinya ini adalah tanda atau alamah. Ada kalanya ayah itu artinya adalah ibroh. Ini ayah bagi orang, ini adalah ayah bagi orang yang berpikir. Artinya menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Itu kata ayatun di dalam bahasa Arab, dalam penggunaannya. Nah, sedangkan secara istilah ayah Al-Quran itu adalah ta'ifatun min kalimatil Quran. Nah, jadi sekelompok dari kata-kata Al-Quran. Jadi ada kata-kata yang kemudian apa? Mutamayyizah bil fasl. Yang kemudian dibedakan dengan fasl. Fasl itu pemisah yang disebut dengan ra'sul ayah. Yang disebut dengan ra'sul ayah. Kepalanya ayat. Jadi setiap misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada fasl. Fasl fasilah. Kalau kita semacam koma atau titik yang di situ, kalau sekarang sudah ditandai. Fasl-fasl pemisah ini sudah ditandai. Ada angka 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada angka 2. Itu namanya fasl, yaitu dipisahkan. Jadi dia sekelompok kata-kata dalam Al-Quran yang kemudian dipisah satu dengan yang lainnya dengan ra'sul ayah, dengan kepala ayat yang kita sudah tahu ya, kita sudah mengenal karena insya Allah kita semuanya sudah membaca Al-Quran setiap hari, insya Allah. Bagi yang sudah, bagi yang enggak sebagian, maka harus ditingkatkan. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Secara istiqomah, meskipun tidak banyak, karena yang terpenting dalam beramal soleh itu adalah istiqomah. Ahabbul a'mali ilallah itu maduwi malahu, sesuatu yang diistiqomahkan. Itu yang amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari misalnya hanya membaca 2 halaman Al-Quran, setiap hari hanya membaca 1 halaman Al-Quran, tetapi nggak pernah dia meninggalkannya. Itu lebih baik daripada seseorang misalnya membaca Al-Quran seluruhnya tapi hanya sekali itu seumur hidup. Hari ini dia membaca Al-Quran langsung khatam, besok dan seterusnya nggak pernah baca Quran lagi. Nah, maka yang seperti itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya 1 halaman saja. Maka istiqamah itu sangat penting, sangat penting. Membaca Al-Quran itu tadi sudah kita katakan muta'abbad bitilawatihi, berpahala, membacanya itu berpahala. Maka beruntunglah apabila kita termasuk orang-orang yang rajin di dalam membaca Al-Quran. Tetapi ingat bahwa membaca Al-Quran terlebih dahulu harus didahului dengan talaqi Al-Quran. Terlebih dahulu seseorang harus belajar membaca Al-Quran dengan cara bertalaqi, dengan cara bertalaqi, mengambil langsung dari para ulama yang bersanad dan thiqah, yang bersanad Al-Qurannya, yang dia mengambil Al-Quran dari gurunya, kemudian dia dari guru-gurunya, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus dipastikan. Karena seseorang yang membaca Al-Quran begitu saja tanpa talaqi sebelumnya, maka dia nggak akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran yang dibacanya. Karena sekarang banyak orang yang membaca Al-Quran itu tanpa belajar, tanpa talaqi, tanpa belajar secara talaqi. Ada sebagian orang itu yang belajar Al-Quran hanya dengan belajar Iqra dari juz 1 sampai juz berapa itu? Juz 6. Kemudian setelah itu baca sendiri.
Al-Quran dibacanya sendiri berdasarkan apa yang dia tahu dari belajar Iqra dari juz 1 sampai juz 6. Setelah itu dibaca sendiri tanpa talaqi. Maka dia nggak akan mendapatkan pahala dari apa yang dibacanya. Agar mendapatkan pahala, maka kita memastikan bahwa kita telah bertalaqi Al-Quran secara penuh dari awal sampai akhir. Secara penuh. Jangan sampai kita nggak bertalaqi Al-Quran. Harus jelas sanadnya. Kamu ngaji Qurannya kepada siapa? Yang kemudian guru itu mengambil Al-Quran dari gurunya, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun seseorang secara zahir dia mengatakan saya sudah bisa baca Quran, tidak cukup hanya sekedar seseorang bisa membunyikan bacaan Al-Quran tanpa bertalaqi secara langsung Al-Quran dari seorang guru yang bersanad, bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk diingatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan menambah pengetahuan terhadap makna-makna Al-Quran. Tafsir itu, tafsir Al-Quran artinya penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran sesuai tentu saja penafsiran itu adalah penafsiran dari para ulama. Ini di sini kita tidak menafsirkan, kita hanya membaca tafsir dari para ulama. Saya bukan seorang mufassir, sama sekali bukan mufassir. Satu syarat pun sebagai seorang mufassir saya tidak memenuhinya, sehingga sama sekali bukan mufassir. Di sini kita hanya membacakan tafsir para ulama, bukan saya menafsirkan Al-Quran. Jangan sampai ada yang kemudian meyakini saya sebagai seorang mufassir. Jauh sekali. Kita dalam forum ini, dalam kajian insya Allah setiap pagi, semoga kita istiqamah, kita akan membaca penafsiran seorang ulama. Dalam hal ini pengarangnya adalah Syekh Jamil Halim. Tetapi Syekh Jamil Halim juga mengutip penafsiran para ulama. Sehingga tafsirnya itu diberi judul Jawahirul A'immah fi tafsiri juz'i amma. Jawahirul A'immah artinya mutiara-mutiara para imam. Artinya para ulama mufassir. Beliau kutip dari para mufassir ahli sunnah wal jamaah, kemudian beliau tuangkan dalam kitab tafsir beliau. Nah, karena itulah kapasitas kita, yaitu mengutip penafsiran dari para ulama, bukan menafsirkan. Kalau ada sekarang orang-orang yang sok menafsirkan Al-Quran, maka harus diwaspadai. Karena dulu ada di Jawa Tengah, ada seseorang yang dia mengklaim sebagai ngaji tafsir Al-Quran, tetapi tanpa referensi. Dia ngaji tafsir Al-Quran tanpa kitab. Dia baca ayatnya, hanya baca Quran, ayatnya, kemudian dia tafsirkan secara bebas. Majelisnya keren, namanya Majelis Tafsir Al-Quran. Namanya keren, tetapi isinya banyak pengawuran di dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, dia bukan seorang mufassir, bahkan nggak bisa baca kitab kuning, nggak baca kitab tafsir saja diragukan, apalagi kemudian dia bisa menafsirkan Al-Quran. Kita waspada terhadap orang-orang yang seperti itu, orang yang mengklaim sebagai ahli tafsir, kemudian memberanikan diri untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu setelah itu dia dipastikan menyebarkan kesesatan di kalangan umat. Nah, karena sekarang ini keilmuan, banyak masyarakat yang menilainya hanya sekedar dilihat dari gelar akademik, Ketika seseorang itu
Misalnya seperti saya. Misalnya seseorang atau bukan saya, seseorang misalnya S1-nya dia IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian S2-nya dia prodinya juga IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian S3-nya juga dia ilmu Al-Quran dan tafsir. Sehingga disebut dia ahli di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Setelah itu dia menjadi profesor, guru besar di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, di saat itu orang menganggap bahwa dia sebagai ahli tafsir. Hanya sekedar itu, padahal dia nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab, tapi sudah disebut sebagai ahli tafsir. Akhirnya karena orang sudah menyebut dia sebagai ahli tafsir, akhirnya dia pun menunjukkan keahliannya. Yang tidak ahli itu menunjukkan keahliannya. Dia pun kemudian menulis buku-buku tafsir dengan menafsirkannya secara bebas, tanpa mengutip dari penafsiran para ulama. Nah, yang terjadi kemudian adalah dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, ini yang harus diwaspadai. Demikian pengajian kita, waktu sudah habis. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan. Kita mulai pembacaan kitab. Semoga kita besok sudah masing-masing sudah memegang kitab tafsir Juz Amma. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.